Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yana, kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada, dan semoga kalian selalu menjadi siswa yang disiplin serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Ya, sebelum Ibu menjelaskan tentang reproduksi sel sebelumnya, coba kalian ingat-ingat, apakah terjadi perbedaan ketika kalian masih SD sampai dengan kalian SMA? Ya, sudah pasti ada perubahan dan mengalami perubahan di mana yang paling jelas kalian mengalami perubahan pada tinggi badan dan juga ukuran badan. Di mana ketika kalian masih SD mungkin hanya sekitar 100 cm, sedangkan SMA kalian sudah mencapai 165 cm. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pernah nggak kalian memikirkannya? Ya, hal tersebut bisa terjadi karena adanya penambahan jumlah sel, karena terjadinya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, penambahan jumlah sel tersebut disebut juga dengan reproduksi sel. Jadi karena sel melakukan reproduksi, sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan jumlah-jumlah sel yang nanti akan kita dalami pada pertemuan kali ini. Nah, jika pada manusia contoh yang seperti itu dan jika pada sel tumbuhan, kalian, pasti tahu ya jika tumbuhan tersebut dimulai tumbuhan yang ditanam melalui biji dimulai dari adanya proses perkecambahan. Kemudian dari proses perkecambahan ia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga menjadi pohon yang besar dan bisa melakukan reproduksi. Nah, itu juga merupakan, eee, proses reproduksi sel. Ya, bisa dilihat pada video kali ini. Silakan kalian perhatikan dengan baik supaya kalian dapat memahaminya. Ya, jadi reproduksi sel. Reproduksi sel atau pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anakan. Pada organisme multiseluler, reproduksi berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan dan memperbaiki organisme tubuh. Nah, yang seperti Ibu sudah jelaskan tadi, pada manusia dan juga pada tumbuhan, di mana reproduksi itu terjadi karena adanya pertumbuhan dan perkembangan. Jika memperbaiki organisme tubuh, atau contohnya itu misalnya kalian mengalami suatu luka robek, yang lama-kelamaan luka tersebut akan menutup, ya luka tersebut menutup itu karena adanya, penambahan jumlah sel atau sel-sel mengalami reproduksi untuk menutup luka tersebut. Nah, reproduksi sel terbagi menjadi 3, ada amitosis, pembelahan biner, ada mitosis, pembelahan ekuasi, dan juga meiosis, pembelahan reduksi. Amitosis atau pembelahan biner adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Jadi, amitosis ini tahapannya secara langsung, di mana ia tidak mengalami tahap-tahap pembelahan sel pada umumnya, yaitu tahapan ada namanya interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk amitosis tidak mengalami tahap-tahapan pembelahan tersebut. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokariotik, tidak memiliki membran sel, misalnya pada bakteri dan juga gang-gang biru. Kemudian, pada pembelahan biner bakteri dimulai dengan menempelnya bahan genetik pada salah satu sisi membran dari sel dewasa, kemudian diikuti dengan proses sintesis DNA dan replikasi DNA. Nah, bisa dilihat pada gambar. Jadi, ini merupakan satu dari sel bakteri. Nah, di mana ia memiliki dinding sel dan juga membran plasma. Gambar yang di sini, ini gambar, sel bakteri sudah melakukan replikasi DNA, di mana tadi, DNA mengalami replikasi, kemudian juga, mengalami elongasi atau pemanjangan sel. Kemudian
Setelah proses replikasi selesai, maka salah satu sisi dari membran akan membuat lekukan dan akhirnya diikuti dengan proses pemanjangan sel dan pembelahan sel menjadi dua bagian yang memiliki bahan genetika yang sama. Nah, jadi setelah sel melakukan replikasi DNA dan juga elongasi, maka tahapan kedua, dinding sel dan membran plasma mulai membelah. Ya, dinding sel dan membran plasma mulai membelah, tahapan elongasi itu tetap terjadi atau pemanjangan sel. Kemudian, tahapan ketiga, septum terbentuk dan DNA terpisah. Jadi septum, ya lekukan tadi, lekukan dari dinding sel dan membran plasma ini semakin dalam sehingga terbentuklah septum dan DNA terpisah, di mana masing-masing bagian memiliki dinding sel dan juga membran plasma. Yang keempat, sel terpisah menjadi dua. Jadi yang tadinya satu sel akan berkembang menjadi dua sel yang memiliki bentuk identik dengan sel induknya, di mana DNA-nya sama, memiliki dinding sel dan juga membran sel. Nah, ini pembelahan biner pada bakteri. Sampai sini bisa kalian pahami, nak? Tahapannya sangat sederhana. Nih, jika diamati pada mikroskop elektron kurang lebih gambar dari bakterinya seperti ini. Selain pada bakteri, pembelahan biner juga dijumpai pada organisme eukariot, yaitu organisme yang memiliki membran inti sel, yaitu pada protozoa. Pada beberapa protozoa, benang-benang spindel terdapat di dalam inti, tidak dijumpai adanya sentriol. Pembelahan biner dijumpai pada protozoa seperti Euglonia sp, contohnya flagellata, dan Paramecium sp, contohnya ciliata, dan Arcella sp atau Sarcodina. Nah, pada Paramecium sp memiliki dua macam inti, yaitu makronukleus dan juga mikronukleus. Makronukleus dan mikronukleus memiliki fungsinya masing-masing. Makronukleus berhubungan dengan metabolisme, perkembangan, dan karakter fisik sel, sedangkan mikronukleus berperan dalam transmisi informasi genetik selama pembelahan. Seiring dengan pembesaran sel yang akan membelah, makronukleus memanjang dan mengalami pembesaran, sedangkan mikronukleus membelah melalui mitosis. Pada akhirnya terjadi pembelahan sitoplasma dan terbentuklah dua individu. Nah, jadi paramecium itu memiliki dua nukleus, di mana makronukleus dan juga mikronukleus memiliki fungsinya masing-masing. Nah, bisa dilihat pada gambar, di mana dua paramecium saling berlekatan lalu saling menempel. Nah, ini dua paramecium yang saling berlekatan, kemudian saling menempel. Di bagian atas ini, yang ukurannya lebih besar, ini makronukleus yang berfungsi untuk metabolisme sel dan mengatur bentuk tubuh dari sel. Kemudian, mikronukleus berfungsi untuk reproduksi sel. Kemudian terjadi dua sel saling menempel pada bagian mulut sel, membran sel pada sel yang saling menempel tersebut melebar dan berbentuk suatu saluran. Nah, ini dua sel yang menempel pada bagian mulut selnya. Kemudian sel-sel pada membran sel saling menempel dan melebar. Bisa dilihat pada gambar, pada bagian-bagian sel terdapat mikronukleus diploid yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid. Nah, tadi kan hanya memiliki 2 mikronukleus. Nah, kemudian karena sudah mengalami tahapan meiosis, akan berkembang menjadi 4 mikronukleus yang haploid. Sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan, masih tetap. Nah, selanjutnya, masing-masing mikronukleus haploid di dalam sel membelah secara mitosis menjadi 8 makronukleus. Nah, kemudian dari 8 makronukleus yang terbentuk 7 nukleusnya hancur. Yang bagian lainnya ini hancur, sehingga setiap sel hanya memiliki satu mikronukleus dan juga satu makronukleus yang sifatnya diploid. Ini diploid, nah ya. Kemudian, masing-masing makronukleus itu saling bertukar dan berpindah. Ya, nah. Kemudian mengalami singami, selanjutnya mikronukleus diploid, ya,
ini sudah mulai terpisah, kemudian ia akan melakukan replikasi lagi sehingga akan menghasilkan 8 sel mikronukleus yang kemudian dari 8 sel ini sebagian selnya akan melebur yang dibarengi dengan hilangnya makronukleus. Selanjutnya, eee, mikronukleus akan mengalami peleburan kembali sehingga nantinya akan memiliki satu sel hanya memiliki satu mikronukleus dan juga satu makronukleus baru. Terakhir, dari, eee, sel yang menempel tadi menghasilkan 2 sel anakan yang menghasilkan masing-masing sel memiliki satu makronukleus dan juga satu mikronukleus. Nah, ini gambarnya bisa dilihat. Selanjutnya masuk ke tahapan mitosis. Mitosis merupakan periode pembelahan sel yang berlangsung pada jaringan titik tumbuh meristem, seperti pada ujung akar dan juga pucuk tanaman. Ya, jadi pembelahan secara mitosis ini terjadi pada sel-sel muda yang aktif mengalami pembelahan. Seperti kalau pada tanaman itu ujung batang dan juga ujung akar. Kemudian proses mitosis terjadi dalam 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase mitosis terjadi pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Terdapat perbedaan mendasar antara mitosis pada hewan dan juga tumbuhan. Pada hewan terbentuk aster dan terbentuknya alur di ekuator pada membran sel pada saat telofase sehingga kedua sel menjadi terpisah. Nah, sebelum memasuki tahapan pertama pada pembelahan mitosis, yaitu profase, itu terjadi yang namanya fase interfase. Ini biasa disebut juga dengan fase istirahat, yang sesungguhnya bukan merupakan fase istirahat. Ya, fase interfase adalah sebuah kehidupan sehari-hari atau metabolisme sel, di mana dalam sel akan menyerap nutrisi dan metabolisme, tumbuh, membaca DNA, dan melakukan fungsi sel secara normal lainnya. Fase ini sebelumnya disebut fase istirahat, akan tetapi fase ini tidak mewakili sel istirahat. Jadi, fase interfase ini biasanya disebut fase istirahat, tapi sesungguhnya ia melakukan proses persiapan reproduksi sel. Jadi proses persiapan reproduksi sel itu disiapkan pada fase interfase di mana, dimulai dari nutrisi, kemudian metabolisme sel, dan persiapan sintesis DNA itu terjadi di interfase. Nah, fase interfase ini terjadi 4 tahapan, yaitu fase G1, fase S, fase G2, dan juga fase M. Di mana fase G1 atau fase gap pertama yang merupakan fase pertumbuhan primer. Nah, jadi ini fase pertumbuhan primer yang fasenya lebih panjang dibandingkan fase interfase lainnya. Ini merupakan fase persiapan untuk sintesis DNA. Jadi sebelum DNA disintesis ini terjadi proses persiapan di mana menyiapkan materi-materi genetik yang dibutuhkan dalam sintesis DNA. Kemudian pada fase S, fase sintesis DNA. Di fase S, sintesis DNA atau replikasi DNA. Jadi setelah melakukan persiapan, selanjutnya proses replikasi DNA. Nah, kemudian masuk ke fase G2. Ini persiapan untuk pembelahan mitosis. Nah, setelah persiapan selesai, maka dilanjutkan dengan fase M, yaitu sel siap untuk melakukan proses pembelahan. Nah, ini merupakan gambar dari sel yang siap melakukan pembelahan, di mana ia memiliki satu sentrosom, yang bagian hijau ini satu sentriol, dan juga mikrotubul. Ini mikrotubulnya. Kemudian memiliki nukleus dan juga memiliki nukleolus atau anak inti sel, serta memiliki kromatid. Nih, kromatid nah ya.
Nah, masuk ke tahapan pertama dari mitosis, yaitu profase. Pada awal profase, sentrosom dengan sentriolnya mengalami replikasi dan dihasilkan dua sentrosom. Ya, jadi pada profase tahapan pertamanya itu eh, sentrosom dan sentriolnya mengalami replikasi sehingga menjadi dua. Masing-masing sentrosom hasil pembelahan bermigrasi ke sisi berlawanan. Nah, setelah terbentuk dua sentriol dan sentrosom, masing-masing bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Pada saat bersamaan, mikrotubul muncul di antara dua sentrosom. Ini mikrotubul muncul di antara dua sentrosom, membentuk benang-benang spindle. Jadi, masing-masing sentriol dan sentrosom ini mengeluarkan mikrotubul yang nantinya berkembang menjadi benang-benang spindle yang terlihat pada gambar. Nah, pada sel hewan ini terbentuk suatu aster, di mana benang-benang spindle ini menjulur ke berbagai arah. Pada sel hewan, mikrotubul lainnya menyebar, yang membentuk aster. Pada saat bersamaan, kromosom teramati dengan jelas. Nah, pada saat mikrotubul ini berkembang menjadi benang spindle, pada saat bersamaan, kromosom sudah teramati dengan jelas, yang terdiri dari dua kromatid identik. Jadi kromatidnya ini identik, ya. Nah, identik itu sama. Dari panjang dan besar ini, kromatidnya identik sama, yang sudah terbentuk pada fase interfase. Nih, kromatidnya sudah terbentuk pada fase interfase. Lanjutkan dengan fase profase. Dua kromatid identik bergabung pada sentromer. Nah, jadi ini kan pada gambar bisa diperhatikan ini adalah satu kromatid. Nah, kemudian ini satu kromatid lagi sehingga menjadi dua. Nah, jadi masing-masing kromatid ini menyatu sehingga terbentuklah yang namanya sentromer. Ya, pada profase paham, nah? Yang pertama, sentriol dan sentrosomnya ini mengalami replikasi, bergerak ke arah kutub yang berlawanan, kemudian mikrotubul pada masing-masing sentriol dan sentrosom ini membentuk benang-benang spindle, sehingga keduanya menyatu, dan saat bersamaan ini kromatid identik mulai terlihat. Nah, kemudian kromatid identik ini akan menyatu pada sentromer. Dilanjutkan fase metafase, di mana fase metafase membran intinya menghilang. Nih, pada profase tadi masih ada membran intinya, bisa dilihat. Nah, pada metafase membran intinya sudah menghilang. Nah, kemudian benang-benang gelendong mencapai sentromer kromosom. Nah, sebelum masuk ke tahapan metafase, kalian harus memahami dulu bentuk dari kromosomnya sendiri. Nah, ini kromosom tuh hanya ada dua, bentuk X dan juga Y. Nah, yang pada gambar ini adalah sentrosom. Diulangi pada gambar ini adalah kromosom X, di mana dia memiliki telomer yang bagian atas ini, dia memiliki kromatid identik, ya identik itu sama, nak. Kemudian memiliki lengan pendek, kemudian juga di ini ada titik merah yang di tengah ini namanya kinektokor. Nah, di bagian piring ini sentromer, kemudian juga memiliki lengan yang panjang. Di mana yang kedua tadi benang-benang gelendong mencapai sentromer kromosom. Nah, jadi benang-benang gelendongnya ini mencapai sentromer kromosom yang tadinya pada tahapan profase ini eh, kromatidnya kromatidnya itu masih dilindungi oleh membran inti. Pada metafase ini membran intinya sudah menghilang sehingga kromatid identik ini sudah berada di benang-benang spindle. Kemudian, masing-masing sentromer mempunyai dua kinektokor, ya. Jadi ini sentromernya memiliki dua kinektokor. Ini, nak, ya, dua bagian. Masing-masing kinektokor dihubungkan ke satu sentrosom oleh serabut kinektokor. Sementara itu, kromatid bersaudara bergerak ke bagian tengah inti bidang ekuator sel membentuk keping metafase. Nah, jadi untuk membedakan fase profase dan juga metafase bisa dilihat yang pertama, pada metafase itu membran intinya menghilang, kemudian kromosom itu sudah berada pada bidang ekuator.
atau pada lempeng metafase, di mana tadi si kromosom diikat oleh benang-benang spindle yang masuk melalui sentromer di dalam kinektokor. Jadi kalau bentuk yang seperti ini sudah pasti metafase. Selanjutnya, anafase. Masing-masing kromatit bersaudara memisahkan diri dari sentromer, sehingga sudah disebut kromosom. Ya, jadi pada anafase ini masing-masing kromatit, tadi kan dia masih menempel seperti ini, ya, masih menempel seperti ini. Nah, selanjutnya pada metafase, dia masing-masing kromatit yang identik ini akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, di mana masing-masing kromosom ini akan membentuk sentromer. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang kinektokor, serabut kinektokor ke kutubnya masing-masing. Ya, jadi dari yang tadinya bentuknya X, bentuknya seperti ini menyatu pada bidang ekuator. Selanjutnya, pada tahapan anafase, ia melepaskan diri sehingga masing-masing kromosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan melalui kromosom. Bisa dilihat di sini benang-benang spindle yang menarik si kromosom-kromosom tadi, sehingga kromatit yang tadi pisah. Nah, setelah semua kromosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan, selanjutnya masuk ke tahapan telofase. Ketika kromosom saudara sudah sampai ke kutubnya masing-masing, mulailah telofase, mulai membentuk nukleus dan membran inti baru. Nah, tadi kan dia bergerak ke arah kutub yang berlawanan nih masing-masing kromosom. Nah, bisa dilihat ke arah sentriol dan juga sentrosom. Nah, dari sini, dari gambar ini, bisa dilihat, nah, mulai membentuk nukleus. Nah, masing-masing mulai membentuk nukleus. Kemudian, membran intinya juga mulai akan terbentuk. Kemudian, mulai terbentuk sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nih, ini adalah namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Ditandai dengan terjadinya lekukan pada bagian tengah sitoplasma. Ini adalah sitokinesis, kemudian kromosom mulai tidak beraturan. Jadi kromosom ini bentuknya ada yang lurus, kemudian ada yang melengkung, dan sebagainya macam. Pada pembelahan mitosis ini menghasilkan 2 sel anakan dengan sifat yang sama dengan induknya. Jadi, pada mitosis ini bedanya, dia hanya terjadi pada sel tubuh dan menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom sama dengan sel induknya. Nah, bisa dilihat, tadi kan ini bentuknya seperti ini ya, Nak. Nanti ini akan berkembang menghasilkan 2 sel anakan. Di tahap berikutnya terlihat benang-benang spindle hilang dan kromosom tidak terlihat membentuk kromatid. Kemudian, keadaan seperti ini merupakan karakteristik dari interfase. Pada akhirnya, membran inti tidak terlihat di antara 2 anak inti, sitokinesis. Selama fase akhir pembelahan mitosis, muncul lekukan membran sel dan lekukan makin dalam yang akhirnya membagi sel tertua menjadi 2 sel anakan. Sitokinesis terjadi karena dibantu oleh protein aktin dan miosin. Jadi terbentuknya lekukan sitokinesis yang terjadinya pembelahan pada sitoplasma ini dibantu oleh aktin dan juga miosin. Bisa dipahami, Nak? Ibu ulangi lagi supaya bisa lebih mudah dipahami. Jadi pada interfase ini di mana pada fase interfase ini merupakan fase persiapan pembelahan. Pada fase G1 persiapan replikasi DNA. Kemudian pada fase S ini terjadi sintesis DNA. Pada fase G2 ini persiapan pembelahan. Pada fase M ini sudah siap melakukan pembelahan secara mitosis. Nah, di mana di sana sudah terbentuk yang namanya sentrosom, kemudian memiliki nukleus, memiliki nukleolus, dan juga kromatid. Selanjutnya pada profase, yang pertama terbentuk itu adalah sentriol dan sentrosom melakukan replikasi dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian mikrotubul
akan membentuk benang-benang spindle sehingga menjulur dan memanjang ke arah tengah, sehingga pada masing-masing sentrosom benang spindle-nya menjadi satu. Kemudian, si kromatid identik atau kromatid bersaudara ini nantinya akan menempel menjadi satu sehingga terbentuklah yang namanya sentrosom. Nah, pada tahapan prometafase tadi tidak ada di sana. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasannya. Pada tahapan prometafase di mana membran intinya mulai menghilang dan si kromosom ini berada pada eh, bagian benang-benang spindle yang menempel pada sentromer. Ini. Sentromer, di dalam sentromer tadi terdapat kinektokor. Jadi benang spindle masuk ke dalam kinektokor, menempel. Kemudian pada tahapan metafase, semua kromosom bergerak ke arah bidang ekuator atau lempeng metafase. Semuanya bergerak ke bagian tengah atau bidang ekuator, di mana membran intinya sudah menghilang. Selanjutnya, pada tahapan anafase, masing-masing dari kromatid bergerak ke arah kutub berlawanan yang ditarik oleh benang-benang spindle. Kemudian masuk ke tahapan telopase, di mana pada tahapan telopase ini mulai terbentuk sitokinesis atau lekukan yang terdapat pada bagian sitoplasma sel, di mana pada masing-masing bagian sentriol dan sentrosom ini mulai terbentuk nukleolus dan juga membran inti sel. Kemudian bentuk dari kromosom atau kromatid ini sudah tidak beraturan, ada yang bentuknya lurus, ada juga yang bentuknya melengkung. Nantinya lama-kelamaan sitokinesis ini akan semakin dalam sehingga memisahkan sel menjadi dua bagian. Sehingga pada tahapan mitosis ini menghasilkan dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom sama dengan sel induknya. Kalau sel induk memiliki 4 kromosom, maka sel anakan juga akan memiliki 4 kromosom, karena sifatnya yang identik dengan sel induk. Sampai sini paham, nak? Oke, Ibu harap paham, nak ya. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan mitosis, kurang lebih gambar seperti ini untuk menghasilkan dua sel anakan. Semoga sampai sini kalian paham tentang apa itu pembelahan mitosis. Ya, selanjutnya setelah pembelahan mitosis, kita akan melanjutkan ke pembelahan meiosis. Ya, kurang lebih gambar dari pembelahan meiosis seperti ini yang akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Ya, beda nak ya. Kalau dia meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang jumlahnya setengah dari sel induk. Pembelahan meiosis atau pembelahan reduksi. Meiosis hanya terjadi pada fase reproduksi seksual atau pada jaringan nufta. Jadi meiosis ini terjadi pada sel gamet, sel telur, ataupun sel kelamin. Pada meiosis terjadi perpasangan dari kromosom homolog serta terjadi pengurangan jumlah kromosom induk terhadap sel anak. Di samping itu, pada meiosis terjadi 2 kali periode pembelahan sel, yaitu pembelahan 1 atau meiosis 1 dan pembelahan 2 atau meiosis 2. Jadi bedanya itu, kalau pada mitosis itu terjadi di sel tubuh, kalau pada meiosis terjadinya di sel gamet, sel ovarium, ataupun sel-sel kelamin. Dan terjadi 2 fase pembelahan, sehingga ada namanya meiosis 1 dan juga meiosis 2. Dan memiliki jumlah kromosom sel anakan setengah dari jumlah kromosom induknya. Meiosis 1 dan meiosis 2 terjadi pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Baik pada pembelahan meiosis 1 dan 2, terjadi fase-fase pembelahan seperti pada mitosis. Oleh karena itu, dikenal adanya profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1,
Dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Akibat adanya 2 kali proses pembelahan sel, maka pada meiosis, satu sel induk akan menghasilkan 4 sel baru, sedangkan masing-masing sel mengandung jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Nah, jadi tadi kalau pada meiosis itu menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk, kalau pada meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induk. Jadi kalau sel induknya memiliki 4 kromosom, maka sel anakannya hanya memiliki 2 kromosom. Nah, jadi pada tahapan profase 1 di pembelahan meiosis, ini terjadi beberapa fase, yaitu ada namanya leptoten, zigoten, paksikoten, diploten, dan diakinesis, serta metafase 1. Seperti apa sih penjelasannya? Ya, jadi leptoten, kromosom mulai dapat dilihat seperti benang. Kontraksi kromosom terjadi dalam leptogen dan dalam seluruh profase 1. Struktur pada leptoten adalah munculnya penebalan dari beberapa bagian di sepanjang kromosom, seperti manik-manik pada kalung yang disebut sentromer. Kromatid dari tiap kromosom belum bisa dibedakan. Nah, ini pada fase leptoten, di mana muncul manik-manik atau yang disebut dengan sentromer. Ini nak ya, pada kromosomnya. Kemudian zigoten, kromosom yang homolog mulai berpasangan atau sinapsis. Nih, kromosom yang homolog mulai berpasangan atau sinapsis. Nih, nak ya, bisa lihat dia mulai berpasangan. Cara kromosom berpasangan dua-dua disebut dengan bivalen. Jadi kromosom yang berpasangan ini disebut dengan bivalen, di mana tadi pada leptoten ini dia belum berpasangan dan berbentuk manik-manik yang disebut dengan sentromer. Pada zigoten ini sudah mulai berpasangan dan disebut dengan bivalen. Kemudian pakiten, kromosom homolog berpasangan semakin dekat dan sempurna, kromosom semakin menebal. Nih, kromosom menempelnya semakin sempurna sehingga semakin menebal. Dilanjutkan dengan diploten. Tiap kromosom menjadi 2 kromatid nih. Tiap kromosom menjadi 2 kromatid sehingga pasangan kromosom yang bersinapsis terdiri dari satu berkas 4 kromatid homolog. Dalam diploten, pasangan kromosom mulai mengendur dan tampak struktur bentuk silang atau huruf X yang disebut kiasma antar kromatid, bukan kembarannya. Nah, jadi tadi kan kromosom menjadi 2 kromatid, yang tadinya hanya 2, ini menjadi 2 kromatid sehingga jumlahnya 4. Nah, ini merupakan kiasma, nak ya. Nih, jika diperbesar, nah ini adalah yang disebut dengan kiasma. Kiasma ini adalah menempelnya 2 kromatid yang berbeda. Nih, ini kiasma, menempelnya 2 kromatid yang berbeda. Selanjutnya diakinesis, kromosom semakin tebal dan agak sukar dibedakan dari diploten. Nih, kromosom semakin menebal dan sukar dibedakan. Kemudian nukleus dan membran nukleus mulai menghilang. Kalau tadi kan masih ada nukleus dan membran nukleusnya. Dan kiasma tampak bergerak menuju ke ujung kromosom dalam tiap bivalen. Jadi dua-duanya mengalami kiasma atau penyatuan 2 kromosom yang berbeda. Nah, kemudian masuk ke tahapan metafase. Ingat, kalau pada metafase, itu semua kromosomnya berada pada bidang ekuator, ditandai dengan menghilangnya membran inti. Nah, bisa dilihat pada tahapan meiosis dan meiosis 1 dan juga meiosis 2. Bisa dilihat nah ya. Nah, pada interfase tadi masih ingat apa tahapannya? Ya, pada tahapan interfase di mana sentriol dan sentrosomnya itu sudah ada, kemudian juga kromatidnya sudah terlihat, kemudian masuk ke tahapan profase, ini sentriol dan sentrosom ini melakukan replikasi dan bergerak ke arah kutub berlawanan, kemudian mikrotubul berkembang menjadi benang-benang spindle,
serta kromatid ini mengalami penyatuan yang disebut dengan kromosom yang sudah memiliki sentrosom. Kemudian masuk ke tahapan metafase, di mana membran inti selnya menghilang, kemudian masing-masing kromosom bergerak ke arah kutub atau ke arah bidang ekuator, masing-masing kromosomnya bergerak ke arah bidang ekuator atau lempeng metafase yang ditarik oleh benang-benang spindle. Kemudian masuk ke tahapan anafase, di mana pada tahapan anafase ini masing-masing kromatid bersaudara ini bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Sehingga kromosom bergerak ke arah kutub berlawanan yang ditarik oleh benang-benang spindle. Kemudian masuk ke tahapan telopase, di mana pada tahapan telopase ini mulai terbentuk nukleus, kemudian juga mulai terbentuk membran inti sel, serta terjadi lekukan pada sitoplasma yang lama-kelamaan nantinya akan semakin dalam sehingga terbentuklah dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya dan masing-masing memiliki sentriol dan sentrosom, kemudian nukleus dan nukleolus serta dilindungi oleh membran inti sel. Nah, kalau pada meiosis sampai sini ini sama dengan tahapan mitosis, tapi pada meiosis tidak berhenti sampai di sini. Dari dua sel anakan nantinya akan berkembang lagi menjadi 4 sel anakan. Nah, masuk ke tahapan meiosis 2. Pada tahapan telofase 1 masuk ke tahapan profase 2 ini tidak mengalami yang namanya interfase, jadi langsung berlanjut. Diulangi lagi tahapannya di mana tadi sentriol dan sentrosom ini mengalami replikasi bergerak ke arah kutub yang berlawanan, kemudian di sini kromatid bersaudara mulai menempel sehingga terbentuklah kromosom yang membentuk sentromer, kemudian masuk ke tahapan metafase, ini selalu berulang sampai nantinya menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki jumlah sama dengan sel Ibu ulangi, menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom tidak sama dengan sel induknya, yaitu setengah dari kromosom sel induk. Kalau sel induknya tadi memiliki 4 kromosom, maka pada sel anakan menghasilkan 2 kromosom. Sampai sini bisa ya, dibedakan. Untuk tahapan-tahapannya itu sama, yang membedakannya hanya di tahapan profase, di mana tadi ada tahapan diploten, kemudian zigoten, pakiten, dan diploten, serta diakinesis. Untuk tahapan metafase sampai dengan telofase 2 itu tahapannya sama. Nah, berbeda dengan pembelahan mitosis, pada pembelahan meiosis antara telofase 1 dengan profase 1 tidak terdapat fase istirahat. Setelah selesai telofase 2 dan akan dilanjutkan ke profase 1, barulah terdapat fase istirahat atau interfase. Nah, perbedaan antara mitosis dengan meiosis. Aspek yang dibedakan. Tujuannya, kalau mitosis untuk pertumbuhan, kalau meiosis sifat mempertahankan diploid. Kemudian mitosis ini pada sel tubuh, meiosis ini pada sel-sel gamet, sel-sel oosit atau ovarium, atau sel-sel kelamin. Jumlah pembelahannya itu 1 kali, kalau meiosis 2 kali, hasil pembelahan 2 sel anakan untuk mitosis, dan meiosis 4 sel anakan. Jumlah kromosom mitosis sama dengan sel induk, meiosis setengah dari sel induk. Kemudian sifat sel anak identik dengan sel induk, meiosis tidak identik dengan sel induk. Tempat terjadinya sel somatis atau sel tubuh, meiosis sel gonad atau sel kelamin. Nah, ini perbandingan antara meiosis dan juga mitosis. Pada hewan dikenal adanya peristiwa meiosis dalam pembentukan gamet, yaitu oogenesis pembentukan ovum dan spermatogenesis pembentukan sperma. Sedangkan pada tumbuhan dikenal makroorganesis megasporogenesis sama dengan pembentukan megaspora dan mikrosporogenesis pembentukan mikrospora.
Ya, Nak, sampai sini bisa kalian pahami? Ya, jadi inilah sedikit penjelasan tentang reproduksi sel. Nah, sebelumnya pada KBM kalian sudah Ibu suruh untuk menggambar tentang reproduksi sel. Nah, di sana Ibu lihat masih ada beberapa yang kurang tepat dalam menggambarkan, proses mitosis dan meiosisnya. Nah, dari sini mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, seperti apa itu proses reproduksi sel, seperti apa itu kromosom, bagian-bagiannya. Ya, jadi pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.